Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Syahidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Puji syukur atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah senantiasa limpahkan ridho serta barokahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, Allah masih memberikan kita kesempatan yang begitu luar biasanya untuk senantiasa dalam naungan Dia yang Maha Agung. Dan tak lupa pula marilah kita pulangkan kepada Nabiullah Agung, best of the bestnya manusia, mubalik agung akhiri zaman, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih bersama kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah Al-Iskandari, bab 208. Tempat terbitnya cahaya ilahi adalah hati ataupun relung hati. Tempat terbitnya cahaya maknawi yang berupa bintang-bintang, pengetahuan bulan, ilmu, matahari tauhid, dan hati relung batin. Hati orang arif seumpama langit yang ada di dalamnya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, hati para orang-orang yang arif ataupun hati orang-orang yang telah tercerahkan itu seumpama langit bumi beserta isinya, tidak akan bisa untuk digambarkan, begitu yang luar biasanya. Nah, jika Allah menyingkap cahaya-cahaya tersebut, cahaya nur ala nur, dan itu diperlihatkan oleh Allah kepada orang-orang yang taat kepadanya, niscaya para ulia Allah pun akan disembah oleh manusia lainnya. Karena kenapa? Yang ditampilkan itu adalah cahaya ataupun sifat-sifatnya Allah, perbuatannya Allah, segala sesuatu pengejauhan tahan dari Rahman dan Rahimnya, af'alnya, kodrah dan iradahnya. Maka dari itu Allah masih menutupi, artinya orang-orang yang telah dipilih oleh Allah sebagai wali Allah, Allah akan menyembunyikan mereka. Allah akan, tidak semua manusia yang bisa melihat, dan tidak semua para wali Allah itu diberikan penglihatan yang luar biasa kepada orang-orang lainnya. Bersembunyi di dalam keramaian, itu adalah seorang wali Allah. Nah, cahaya itu tidak akan bisa dihalangi oleh gerhana sekalipun, selain juga akan tenggelam di malam ataupun siang hari. Sementara itu cahaya hati wali Allah tidak pernah tenggelam atau mengalami gerhana. Seperti yang disampaikan dengan Syekh Aziz-Zazili berkata, jika Allah menyingkapi cahaya seorang mukmin yang bermaksiat, cahaya itu menyinari semua yang ada di langit dan yang di bumi. Lalu datang pertanyaan, lantas bagaimana halnya dengan cahaya mukmin yang taat? Di antaranya bukti kelembutan Allah untuk makhluk Allah adalah dia tidak menyingkap cahaya kaum arif. Al-Mursi berkata, jika Allah membukakan hakikatnya para wali Allah, maka itu yang disebut dengan mereka, atau dalam tanda kutip manusia, akan menyembah wali tersebut. Karena yang ditampilkan itu adalah sifatnya Allah, pengejauhan tahannya Allah. Maka dari itu Allah menutupi orang-orang yang telah dipilih oleh Dia. Nah, cahaya yang tersimpan di dalam kalbu bersumber dari cahaya yang datang
dari pembendaraan yang gaib. Nah, artinya ketika kita menyaksikan nur ala nur, ya, pada saat itu sungguhnya kita mati, pada saat itu sungguhnya kita tiada, pada saat itu sungguhnya kita eh, yang menyaksikan siapa? Ketika as-salatu mi'rajul mukminin, yang menyaksikan itu adalah dia itu sendiri. Loh, kenapa kita bisa mencerna? Ya karena kita diberikan pancaran ataupun intelektual kita yang telah tercerahkan, ataupun tasdikun biqalbi, kita telah membenarkan hal tersebut. Cahaya yang tersimpan di hati dalam nurul yakin atau cahaya keyakinan, yaitu adalah yang tersimpan dalam hati orang-orang yang arif. Cahaya yang bertambah terang dengan sifat-sifat azali, sifat-sifat yang bersumber dari pembendaraan yang gaib. Jika Allah menampakkan diri dan sifat-sifatnya kepada mereka, cahaya itu masuk ke dalam hati mereka akan bertambah. Nah, itulah yang disebut dengan cahaya di atas cahaya. Jadi nggak ada cahaya lagi selain pada itu. Allahu nuru samawati wal ar, masalun nurihi kasmika miskati al misbahu asujajah kaukabun duriyun. Nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Nggak ada cahaya di atas itu, nggak ada. Ya, yang hak itu adalah cahayanya Allah. Jika kita masih dalam kondisi dalam kegelapan, ya kita harus senantiasa berlindung kepada Allah. Semoga Allah menyingkap tabir yang telah menyelimuti kegelapan cahaya tersebut. Bukan berarti cahaya itu tertutupi, tidak. Yang menutup itu adalah kita sendiri. Allah gak pernah lupa pada manusia. Allah tidak akan pernah lupa kepada hambanya. Allah tidak akan pernah lupa kepada apa yang dia ciptakan untuk semua makhluknya. Tetapi manusia yang dibuat lupa oleh Allah itu sendiri. Dalam Lataif Al-Minan disebutkan, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat seorang wali, dia akan menjaga hatinya dari segala kebendaan atau menjaga dengan cahaya-cahaya yang terus menerangi. Nah, seperti bab-bab sebelumnya yang telah saya sampaikan semalam, ketika Allah itu memilih hambanya untuk diangkat menjadi seorang waliullah ataupun sahabatnya Allah, ya, hatinya akan dibimbing oleh Allah, dan tidak ada sedikit pun yang akan bisa menghalangi tersebut. Ya, ketika Allah ingin menemuinya, dia akan diperkenankan, bukan karena amal, bukan karena kebaikan, bukan karena sholatmu, bukan karena ibadahmu, bukan karena puasamu, tetapi karunia-Nya lah yang telah menyempurnakan segala sesuatunya. Akan dibimbing oleh Allah, hatinya senantiasa wara, hatinya akan senantiasa bersama Allah, billah, lillah, dengan Allah, bersama Allah, untuk Allah. Itu hati-hati yang dibimbing oleh Allah, ya, seperti para wali Allah, ya. Ibnu Athaillah mengisyaratkan bahwa cahaya yang tersimpan dalam hati berbagi menjadi dua, sebagaimana dijelaskan dengan hikmah. Ada cahaya yang menyingkap jejak-jejaknya dan ada cahaya yang menyingkap sifat-sifatnya. Nah, ketika cahaya itu menyingkap jejaknya ataupun kita diberikan sebuah pandangan yang bisa dikatakan di luar dari nalar manusia, di luar dari logika, di luar dari pikirannya manusia, dan tidak bisa terbetik oleh batin, ya, ketika Allah menganugerahi, mengkaruniai kepada seorang wali tersebut. Dan ada juga dengan sifat-sifatnya, ya. Allah menyingkap begitu banyak fenomena-fenomena yang terjadi dalam dirinya, ataupun kedekatan dia dengan Allah itu sendiri yang tidak bisa diungkapkan.
Ya, ada cahaya yang menyingkap keadaan makhluk-makhluk sehingga ia menyinari ahwal pada hamba dan menyinari yang ada di atas bumi dan di bawah langit. Hal tersebut adalah kasyah atau penyungkapan dalam bentuk cahaya yang begitu luar biasa. Ya. Nah, dari hal itu eh, kita hendaknya mari merenung sejenak apa yang telah kita berikan untuk Allah, apa yang telah kita sempurnakan untuk Allah. Kembalikan segala sesuatunya hanya untuk Allah. Kita ya kalau dipikir-pikir ya, manusia tidak bisa apa-apa, lemah, hina, tak berdaya. Hakikatnya manusia ya seperti itu. Semuanya serba terbatas, semuanya serba tidak bisa melakukan apapun, dan tidak ada suatu hal yang bergerak di atas bumi ini tanpa izinnya Allah. Semua itu adalah keizinnya Allah. Ditipu izin Allah, dicela izin Allah, dicaci maki izin Allah. Segala sesuatu itu adalah izin Allah, gak ada yang lain. Ya, mau kita mau ngapain itu adalah izinnya Allah. Allah yang berkehendak segala sesuatunya, dan tidak ada bisa yang menghentikan kecuali Dia itu sendiri. Ada pula cahaya yang menyingkap sifat-sifat Allah. Dengan keindahannya cahaya itu tidak akan terlihat kecuali pada orang-orang yang darinya tanpa sifat-sifat Allah. Nah, ini yang dikatakan dengan sinkronisasi, ini yang dikatakan dengan satu frekuensi. Yang bisa melihat wali Allah itu adalah ya wali itu sendiri, gak ada yang lain. Dan gak akan bisa manusia awam atau hamba yang belum mencapai pada makam tersebut bisa menyaksikan cahayanya para wali Allah ataupun cahaya Allah kalau bukan dia itu adalah seorang wali. Nah, itu yang disebut dengan sinyal ataupun frekuensi yang satu, senyawa. Sebagian dari mereka menafikannya. Nah, kebanyakan hal-hal tersebut ya kalau bisa dikatakan kita manusia ketika Allah singkap tabir-tabir tersebut masih banyak yang gak yakin apa benar ini, apa benar ini. Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Syekh Muhyiddin menyebutkan penampakan zat Allah yang murni dengan bawarik ataupun kilat. Nah, itu yang disebut dengan barkun. Barkun adalah kilat, sekejap mata, secepat kilat. As-salatu mi'rajul mukminin. Ya dengan itu satu-satunya, gak ada yang lain. Ya, seperti yang telah guru ajarkan untuk kita semua. Nah, jadi hadirin saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, jika kita ingin belajar ilmu tasawuf ataupun ilmu ma'rifah, itu dianjurkan, sangat-sangat disarankan untuk mencari guru. Cari guru, cari yang tersambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala syahidina Muhammad wa ala alihi syahidina Muhammad. Wah, Nabi udah gak ada lagi, jatuh kepada para sahabat. Para sahabat udah gak ada lagi, jatuh kepada tabiat tabiin. Tabiat tabiin juga udah gak ada lagi, jatuh kepada para ulama ataupun para wali Allah. Wali Allah juga udah gak ada lagi, jatuh kepada wali mursidah. Cari seorang mursid, ya, cari seorang mursid. Seperti yang dikatakan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau mengatakan, jika kamu berguru dengan membaca buku-buku di tepi jalan ataupun di kedai-kedai, sungguhnya gurumu itu adalah iblis. Nah, hal dari itu, carilah guru,
carilah seorang mursyid yang akan membimbingmu sampai kepadanya Allah. Ya, kalau kita masih ragu dengan walia mursyida, ya coba sholat istiqoroh. Kemudian perhatikan, temui minimal harus ada beberapa yang bisa kita ambil dari mursyid tersebut. Salah satunya mursyid yang benar-benar mursyid itu adalah harus jelas silsilahnya. Itu yang pertama, harus jelas silsilahnya, dari Kanjeng Nabi turun kepada siapa sampai kepada silsilahnya seperti apa. Dan yang kedua, harus mempunyai cita-cita yang luhur. Ya, cita-cita yang luhurnya apa? Ya, hanya satu cita-cita para wali Allah itu adalah mengantarkan manusia kembali kepada Allah. Udah, gak ada yang lain lagi, gak ada tawar menawar lagi. Ya, seperti itu para wali Allah yang sesungguhnya. Ya, jangan nanti cerita agama ujung-ujungnya dunia, ya kan? Atau dia punya cita-cita yang luhur, wah saya pengen jadi pengen bikin pesantren yang gede, pengen punyai murid yang banyak. Ya, itu bukan seorang mursyid. Ya. Yang ketiga apa? Harus mengetahui isi yang ada di dalam hati para santrinya ataupun para jemaahnya. Nah, tahu para wali Allah itu ruang yang ada di hatinya, walaupun berguru bersama berdua, ya kan, dengan satu guru, ya amalan pasti beda-beda, ya, karena beliau ataupun seorang waliullah ataupun seorang mursyid yang sesungguhnya mursyid, dia akan memberikan keilmuan sesuai dengan kapasitas seorang hambanya ataupun seorang muridnya. Ya. Menerimanya dengan waktu yang lama, tidak sanggup menerimanya. Manusia itu tidak akan sanggup menerima cahaya itu. Ya. Cahaya itu terang benderang tapi tidak menyilaukan. Cahaya itu gak ada yang bisa membandingkan, tapi menyejukkan, ya, luar biasa yang menyejukkan cahaya nur ala nur itu. Dengan bagaimana penyempurnaannya? Dengan as-salatu mi'rajul mu'minin, dengan mi'raj yang telah diajarkan oleh guru kita. Bisa jadi hati terhenti pada cahaya-cahaya, sebagaimana terhijabnya jiwa oleh gelapnya bayang-bayang ciptaan. Nah, cahaya itu sungguhnya tidak akan pernah terhijab oleh apapun, ya, tidak akan pernah terhijab, ya, karena secara pemikiran, jika cahaya itu terhijab berarti lemah, ya, berarti bukan cahaya sungguhnya. Tapi cahaya nur ala nur itu tidak akan pernah terhijab oleh apapun, tidak akan pernah terdinding oleh apapun, tidak akan pernah terbatasi oleh apapun. Nah, walaupun kan dengan apapun, tapi dia akan terhijab dengan bayangan-bayangan ciptaan. Artinya apa? Ketika kita mulai untuk mengosongkan segala sesuatunya yang ada di gunung, tetapi kita masih menciptakan ini, masih memikirkan ini, masih ini dan sebagainya, berlindunglah kepada Allah. Sungguhnya manusia itu lemah, sungguhnya manusia itu enggak berdaya, karena pikiran manusia sama halnya seperti burung yang begitu luar, yang begitu liarnya, sehingga kita tidak akan mampu untuk mengendalikan, kecuali kita bisa untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi hati akan tertutup oleh cahaya-cahaya yang terhenti dari perjalanannya menuju Allah, sebagaimana jiwanya tertutup oleh tebalnya ciptaan syahwat kenikmatan. Nah ini, ya kan, ketika kita sering melamun, ya, karena melamun itu adalah yang disukai oleh nafsu, ya,
Coba nafsu kita di berbuat kebaikan, gak ada suka, gak ada yang suka. Punya uang 20.000, ya, punya uang 1.000, 1.000, ya. Kita mau sedekah, nafsu pasti milih yang mana? Milih yang 1.000, ya. Tapi kalau yang disebut dengan keimanan, ya, ketika bersedekah dia akan mengeluarkan uang yang paling besar. Nah, seperti itu. Kita lemahnya di sana, ya. Lemahnya di sana. Sehingga kita sering menciptakan, ya. Kita sering menghayal, ya, suatu hal yang enak. Nanti saya kalau udah nggak sibuk, baru saya akan taat dalam beribadah, baru saya akan melakukan mi'raj, ya, baru saya nanti akan istiqomah. Ya kapan? Apakah ada jaminan ketika nanti kita udah nggak sibuk lagi, kita bakal bisa melakukan itu? Gak ada jaminan hal itu, gak ada, ya, gak ada jaminan hal itu, ya. Tetapi sesungguhnya segala sesuatu itu Allah yang telah memampukan kita. Terhalang oleh syahwat keinginan. Kita inginnya ini, inginnya itu, ketika diberikan kegelapan, mana ini Tuhan? Ya, kok nggak muncul? Ya, kok nggak nampak? Kok nggak kelihatan? Ya, padahal apa yang kau saksikan itulah itu dia. Udah selesai, nggak ada yang lain lagi, nggak ada nawar, ya. Ketika kita menuju kepada alam yang tersebut, ya, itu nggak ada lagi la hurufin, la sautin, nggak ada bahasa, nggak ada huruf, udah, yaitu dia. Makanya guru hanya menyampaikan yaitu dia, nggak ada yang lain lagi, ya. Sehingga terhalang oleh dari Allah. Hijab yang menghalangi dari Allah itu adalah dua macam. Yang pertama, hijab bersumber dari cahaya, yaitu adalah ilmu ataupun pengetahuan. Nah, Masya Allah, selama ini kita udah merasa paling benar mi'rajnya, udah merasa paling hebat pengetahuannya. Selama ini kita juga udah merasa paling luar biasa ibadahnya, ya kan? Ya, karena sungguhnya itu adalah yang akan menghalangimu, yang akan menghalangi diri kita sendiri untuk sampai kepada Allah. Padahal yang diminta Allah itu ada apa? Ya, yang diminta Allah itu adalah kosong, udah, ya, bunuh dirimu, mutu anfusikum qabla an tamutu, ya, qabla an maut. Jadi matikan dirimu sebelum kau mati. Jadi nolkan dulu gunung yang ada di bumi. Hilangkan pikiran, hilangkan pengetahuan, hilangkan kepandaian, kepintaran, hilangkan, ya, apa yang kita punya, udah kembalikan segala sesuatunya. Tidak akan bisa masuk surga seseorang ketika masih ada di hatinya selain daripada Allah. Itu luar biasa. Jika hati berhenti padanya, ia akan merasa cukup dengannya dan menjadikan tujuan dan maksud. Yang kedua, hijab yang bersumber dari kegelapan itu adalah nafsu, syahwat ataupun kebiasaannya. Ia digambarkan dengan ketebalan ataupun kegelapan karena tidak bisa dihilangkan kecuali dengan perjuangan ataupun penderitaan. Nah, ini luar biasa lagi, ya. Kita sering, contoh dalam ibadah ataupun sholat yang kita kerjakan, ya kan, Allahu Akbar, ya, kalau yang namanya nafsu itu pasti dia pengen cepet, ya. Dengan baca Al-Fatihah aja, ya udah, nggak usah lama-lama, bentar aja, kata nafsu seperti itu. Ya, masih banyak kerjaan, masih banyak ini, masih banyak yang harus kamu urus, ya kan, ya. Sampai kepada ayat pendek, udah yang pendek-pendek aja, itu kan cuma sunnah. Nah, itu kita digiring oleh nafsu tersebut untuk tidak, walaupun dalam kebaikan sekalipun, kita pun akan diuji, ya, kita pun akan diuji walaupun itu baik yang kita lakukan, ya. Sehingga kita masih dalam kondisi
beribadah tidak kosong kepada Allah, ya, tidak memasrahkan ini wajah tuh wajhiya lillazi fataras samawati wal ard, ya masih macam-macam pikirannya, masih nerawang, ya seperti itulah kita, seperti itu adalah seperti itulah diri kita, ya udah mau ngapain lagi. Sekarang kunci adalah sadar, kuncinya adalah merenung, ya. Renungi diri kita, ya Allah, hari ini saya ngapain aja, apakah engkau terima ibadahku, sering banyak istighfar kepada Allah, minta ampun sama Allah, ya. Harus butuh perjuangan. Banyak orang yang tahu tapi tidak paham. Banyak orang yang paham tapi tidak duduk di dalam paham. Banyak orang yang duduk dalam paham tapi tidak mau untuk berjihad atau berjuang untuk kembali kepada Allah dengan segala sesuatunya dikembalikan kepadanya. Karena syahwat itu yang akan sebuah keinginan yang lebih, ya, ekspektasi kita udah menciptakan dalam pikiran kita apa-apa yang nanti kalau saya mirat nanti saya bakalan ketemu ini, saya bakalan ini gitu. Itu yang akan menghijab diri kita sendiri. Nauzubillah min dzalik. Dan itu akan membuat dinding tebal dalam perjalanan spiritual kita. Yang diminta oleh Allah itu adalah maidan fikrah, mengosongkan yang ada di hati, mengosongkan yang ada di pikiran, mengosongkan yang ada di batin, ya. Makanya ketika awal dulu kita dibimbing oleh Allah dan di sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh guru, apakah kamu ingat ke rumah? Tidak. Ingat ke pasar? Tidak. Ingat ke kantor? Tidak. Ingat pekerjaan? Tidak. Ya, itu yang disebut dengan mutu anfusikum qabla antamu. Dia menutup cahaya batin dengan tebalnya perbuatan lahir untuk memuliakannya, sehingga tidak menjadi murah lantaran mudah terlihat orang dan tidak diseru dengan lisan yang menyebutkan ketenarannya. Nah, seperti itu. Allah itu adalah harta ataupun pembendaraan yang terpendam. Tidak semua diberikan izin oleh Allah untuk bisa menyaksikan hal tersebut. Dan Allah akan menutupi dan Allah akan memilih siapa saja yang Dia kehendaki. Mereka yang mendapatkan sungguhnya mereka adalah pemenang yang begitu besarnya. Karunia yang luar biasa dari Allah, gak ada yang lain lagi. Semua udah diurus sama Allah, ya. Susah, senang, bahagia, menderita, udah nikmati aja, ngalir, kata guru, ya. Jangan prasangka buruk pada siapapun, jangan merugikan diri sendiri, ya. Ikhlas, benar, sabar, ya. Ketika udah benar, ya, ketika udah sabar, maka dirikanlah sholat. Udah itu sudah yang paling ampuh. Insya Allah Allah akan bimbing. Allah menutup cahaya hati para walinya dengan perbuatan lahir mereka dan profesi yang mereka geluti dalam kehidupan sehari-hari. Karena perbuatan lahir para wali itu dapat menghalangi orang lain untuk melihat cahaya hati mereka. Nah, ini yang saya sebut tadi, para wali Allah itu disembunyikan oleh Allah dalam keramaian. Ya, kalau dia dalam kehidupan sehari-hari kerja, ya kan. Dia mau ngurus jadi tukang beras, ya tukang beras, ya. Dia mau dagang ini, ya dagang itu. Jadi Allah itu maha berkehendak sesukanya. Allah akan menutupi cahaya-cahaya hati para wali Allah itu, ya. Nah, maka bersyukurlah kita yang telah dibimbing oleh Allah,
yang telah dikaruniai keilmuan ma'rifatullah, yang telah dipertemu dengan seorang mursyid yang begitu luar biasanya, yang mengantarkan kita kepada Allah, yang memberikan kita wejangan yang begitu luar biasanya. Ya, jangan pernah sakiti beliau, jangan pernah kecewakan beliau. Amalkan apa yang telah diajarkan, lakukan segala sesuatunya itu dengan keikhlasan, dengan ketulusan, tanpa beban, tanpa mikir. Ya udah, kerjakan aja. Susah senang, berat ringan, semua ada solusi. Kalau kita sebagai manusia sifatnya terbatas, kembalikan segala sesuatu itu kepada yang tiada batasnya, yang begitu kuatnya, yang begitu sempurnanya. Kembalikan kepada Allah. Ya, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Allah akan melakukan itu demi memuliakan cahaya batin. Nah, ini yang dikatakan dengan ketika Allah itu membimbing para walinya, para kekasihnya, akan diselamatkan dari ketenaran, popularitas, akan disembunyikan dari khalayak ramai, ya, sehingga tidak semua orang yang bisa mengetahui dia itu adalah seorang wali Allah, kecuali muridnya. Guru sering mengatakan seperti itu, ya. Masya Allah, alhamdulillah. Allah memuliakannya agar tidak diobral karena mudah dilihat. Allah menjaganya karena ketenaran di antara makhluk agar tidak menyebabkannya terhina di tengah mereka. Hal ini sudah dijelaskan Ibnu Athaillah dengan al-hikmahnya, Maha Suci Allah yang telah menutup rahasia keistimewaan dengan ditampakkannya sifat-sifat kemanusiaan. Ya, orang gak bakalan nyangka, ya, guru kita itu adalah seorang wali Allah, seorang mursyid. Tidak semua orang yang akan bisa memahami beliau. Alhamdulillah, kita telah diangkat derajat kita. Kita telah dipertemukan oleh beliau, oleh Allah kepada beliau. Masya Allah. Itu sebuah kebahagiaan yang luar biasanya, terkhusus untuk seluruh putra-putranya Bapak. Alhamdulillah. Masya Allah. Allah menutup cahaya dan rahasia keistimewaan itu tak lain sebagai bentuk rahmat dan kasih sayangnya kepada kaum mukmin. Ya. Hal itu disebabkan jika rahasia kewalian itu ditampakkan pada seseorang, niscaya orang itu akan dituntut untuk melaksanakan kewajiban yang tak mampu dilakukannya. Jika ia kurang dalam melaksanakan kewajiban itu, dia akan terjebak pada suatu yang dilarang. Nah, itu. Jadi maha besarnya Allah yang telah menyembunyikan keilmuan ini. Maha besarnya Allah yang telah memberikan kesehatan serta rahmat kepada guru kita. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah la nikmatillah. Banyak maaf, itulah sedikit kupasan karya Ibnu Athaillah Al-Askandari bab 208. Semoga bermanfaat, semoga mendapatkan hidayah, semoga dapat dipahami, semoga dapat diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.